Antiquarian versus arkeolog. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau kalian pernah nonton Indiana Jones, pasti sering bertanya-tanya tuh, benda koleksi dari mana sih? Atau mungkin film Night at the Museum, yang koleksinya tuh kalau malam suka pindah-pindah dan suka gerak-gerak sendiri. Itu ada nggak sih ilmunya yang bisa pelajarin di Indonesia? Jawabannya, ya, sangat bisa. Itu adalah jawaban sempurna untuk ilmu arkeologi. Terlebih, arkeologi forensik. Terus, kasus kemarin di Museum Louvre yang dicuri selama 7 menit, apakah itu semua para arkeolog? Atau justru kolektor benda antik? Ya kita sebut antiquarian. Nah, terus bedanya arkeolog sama antiquarian apa sih? Kita akan kupas tuntas di segmen 2 di episode kali ini. So let's get started. Secara etimologi, arkeologi atau ilmu keperbukaan berasal dari bahasa Yunani. Arkeo yang berarti kuno dan logos berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi arkeologi bermakna studi aspek-aspek sosial dan kultural masa lampau melalui sisa-sisa material dengan tujuan untuk menyusun dan menguraikan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan arti peristiwa tersebut. Nah, teman-teman, sisa-sisa material ataupun benda-benda tinggalan manusia merupakan data penting dalam memperoleh informasi untuk mengetahui peristiwa masa lalu. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan sebelum dikenal tulisan atau prasejarah, maupun sesudah dikenal tulisan atau sejarah, serta mempelajari budaya masa kini yang dikenal dengan riset budaya bendawi modern atau modern material culture. Pada dasarnya, ada 3 aspek utama dalam kajian arkeologi sebagai ilmu keperbukaan, yaitu artefak, ekofak, dan fitur. Nah, kajian arkeologi tersebut mempelajari pendekatan sejarah melalui sumber-sumber primer, seperti budaya material dan kondisi lingkungan dari peradaban sebelumnya. Menurut Prof. Mundarjito, awalnya data arkeologi terdiri atas artefak, ekofak, dan fitur. Akan tetapi, selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cakupan data arkeologi semakin bertambah, yaitu bukan hanya meliputi artefak, fitur, dan ekofak. Tetapi sifat data pada akhirnya berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga serbuk sari atau polen dan penginderaan jarak jauh juga merupakan data arkeologi. Penerapan arkeologi sebenarnya telah dikenal jauh sebelum Masehi. Hal itu dapat dilihat dari catatan sejarah yang mengatakan bahwa pada abad 6 sebelum Masehi, atau sekitar 556 sampai 539 sebelum Masehi, Raja Neo-Babilonia bernama Nabonidus dan putrinya pertama kali melakukan penggalian tinggalan masyarakat mereka sendiri yang luar biasa berupa kuil kuno di masa lalu. Nabonidus merupakan raja terakhir dari Kekaisaran Neo-Babilonia. Penggalian ini bukan dengan tujuan meneliti atau mencoba merekonstruksi peninggalan masa lalu tersebut. Namun penggalian yang dilakukan oleh Raja Babilonia ini hanya untuk menemukan dan melihat pondasi kuno berupa peninggalan masyarakat di masa lalu. Pada masa Renaissance abad 14-16, disiplin ilmu arkeologi mulai menunjukkan identitasnya. Renaissance tidak saja mempelajari adat istiadat dan institusi-institusi bangsa Romawi, Latin dan Yunani, tetapi juga mempelajari monumen-monumen kuno di Italia dan Yunani. Penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Renaissance membuat orang-orang di Eropa Barat membuka mata terhadap kenyataan adanya perbedaan kebudayaan antara suatu bangsa dan bangsa lain.
Sebelumnya, mereka lebih sensitif terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi karena waktu daripada perbedaan karena ruang. Nah, terus korelasinya sama anti-Korean apa? Sampai pada masa sekitar tahun 1492 sampai 1840, arkeologi belum merupakan suatu disiplin ilmiah dan banyak spekulasi yang disusun dari belakang meja atau armchair speculation. Dan pada umumnya, dalam masa spekulatif ini data arkeologi diperoleh dari kegiatan para antiquarian, peminat barang antik, yang mensurvei dan menggali situs tanpa rencana penelitian, serta dari looters yang melakukan penggalian-penggalian liar. Pada abad ke-15 Masehi, Ciriaco de Pizzicoli, seorang antiquarian Italia berkeliling Mediterania untuk merekam situs-situs arkeologi. Pada masa ini, benda arkeologi seringkali hanya diperjualbelikan. Antiquarian menganggap benda-benda kuno sebagai sisa-sisa kehidupan manusia Eropa ketika masih dalam tahap liar atau savagery. Nah, ini bedanya. Antiquarian hanya mengoleksi namun kurang memiliki minat khusus untuk secara saintifik mempelajari secara mendalam bahkan diperjualbelikan barang tersebut. Arkeologi tradisional yang awalnya dipelopori oleh para antiquarian kemudian berkembang ke arah pemikiran arkeologi yang lebih sistematis. Arkeologi dilahirkan dan berkembang dari antiquarianisme Eropa, khususnya Renaissance Italia yang diwujudkan dalam upaya pencarian dan penemuan tinggalan monumen-monumen purbakala. Mulai abad ke-19 Masehi, penyelidik alam dan ilmuwan awal mengumpulkan artefak yang berbentuk indah dan pengetahuan arkeologi kemudian menggunakannya untuk penafsiran umat manusia masa lalu dengan kebiasaan yang rapi. Di Indonesia, awalnya arkeologi hanya mempelajari prasejarah. Nah, ini seperti Pithecanthropus, Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, Homo wajakensis, Homo floresiensis, itu dipelajari semua. Dan lanjut ke periode kerajaan Hindu-Buddha. Pembabakan kebudayaan Indonesia dilanjutkan dengan periode Islam dan kolonial. Timbulnya kerajaan Islam di Indonesia dan kedatangan bangsa Portugis di Selat Malaka yang hampir bersamaan membuat pembabakan kebudayaan keduanya sulit untuk dapat dipisahkan. Jadi sekarang udah paham dong bedanya antiquarian dan arkeologi. Yang pasti channel ini anti sama yang namanya antiquarian, jadi dinamakan antiquarian. Kita fokus ke scientific dan mungkin di next episode bakal lebih gila dengan ilmu metafisika yang lain. Jangan lupa subscribe dan like ya. See you!